Halo guys, kita jalan-jalan lagi ke Blue Mountain area. Nah, ini adalah kotanya ya commercial area. Kalian bisa menemukan berbagai macam restoran. Ada sushi, ada Korean restaurant, ada Western food, ya kan? Dan berbagai macam lainnya. Nah, kalian perlu coba ini unique pastry depannya, tapi sebenarnya dia juga jual laksa Malaysia dan berbagai macam makanan Malaysia kayak bak kut teh, char kway teow, dan kue-kue barat. Ini sangat enak, patut dicoba. Oke? Nah, abis makan kenyang kita pergi ke Eco Point ya. Ini salah satu tempat yang terkenal di Blue Mountain ya. Di sebelah sana kalian nanti bisa lihat Three Sister dari dekat, ya kan? Dan ini suasananya sangat asri ya guys. Anginnya sejuk, sepoi-sepoi, cenderung dingin. Jadi kalian harus pakai 2 lapis kalau kalian datang ke sini sekitar bulan Juni sampai Agustus, September. Dan itu adalah Three Sister. Jadi ceritanya batu itu mewakili 3 kakak beradik gitu guys. Ada ceritanya lah ya. Nah, tapi kali ini saya tidak mau bahas ceritanya, kita lihat aja pemandangannya. Dan kenapa daerah ini dikatakan Blue Mountain? Karena memang langitnya selalu biru guys. Biru banget, sebiru-birunya. Jadi itu ada lah kenapa namanya daerah ini dikatakan Blue Mountain. Dan di Blue Mountain ini juga tersedia berbagai macam trail ya, buat jalan, buat hiking, juga ada waterfalls ya, kalian bisa lihat dan bisa kalian jelajahi satu-satu gitu. Nah, sebelum itu kalian bisa mampir ke information store, visitor information. Nah, di sini bukan cuma jual pernak-pernik lucu ya, tapi kalian juga bisa mendapatkan informasi tentang Blue Mountain dan trek-trek yang tadi saya bilang itu. Nah, kalau saya sih tertarik sama ini juga nih guys ya, buat kulkas. Saya lagi koleksi gitu. Untuk setiap tempat yang saya datangi, saya akan membeli fridge ini. Nah, ini placemate ya, buat taruh piring, makan gitu kan, dengan suasana alam Blue Mountain. Ya, lucu-lucu guys. Dan ini juga ada penggaris gitu. Nih, penggarisnya. Tuh. Coba dulu waktu kita sekolah ada kayak lucu kayak gini ya, makin semangat. Tapi dulu sih nggak ada ini juga semangat sekolahnya. Yeah. So di sini juga ada lagi tuh guys ya kan, berbagai macam magnet lagi. Tapi tadi saya tertarik dengan yang di sebelah sana. Nah, ini adalah magnet-magnet Blue Mountain tuh. Itu ada juga Skyrail ya, kereta gantung ya. Terus ini apa ya, kayak kalau kita kan batik, kalau ini tuh aboriginal cloth gitu, khas Australia. Scarf lucu gini, harganya juga lucu guys, $75 ya kan. Ini terus terkenal juga apa ya, kayak fauna unik Australia. Biasanya mereka punya nih kayak botol minum kayak gini. Ini kayak termos sih, yang bisa dingin, bisa panas ya, bagus insulatednya. Terus ini ya burung parrot ya, khas Australia. Terus ini flora faunanya, tumbuh-tumbuhannya Australia juga gitu kan. Bagus-bagus sih. Dan ini ada tea towelnya juga kan, di sini terkenal ya orang pakai tea towel ya, ala-ala British gitu ya kan. Dan tuh anting-anting lucu juga ya. Jadi aku tuh paling suka gitu kalau pergi-pergi ke tempat itu juga lihat ke store-nya. Nah, ini juga lavender ya, dari lavender. Nah, ini dia, kita coba ya. Ada jalan-jalannya, ada Three Sister Walk, ada Honeymoon Bridge. Kita pilih yang paling gampang aja, yang 20 menit ya, return ya. Nah, ini pathway-nya, kita masukin. Nah, ini Blue Mountain National Park. Kalau kalian mau pilih yang susah juga ada guys. Jadi kayak kalau kalian pergi ke Prince Cliff juga kayak bisa 1-2 jam gitu. Terus juga dengan kesusahan yang tinggi ya,
hikingnya. Nah kalau aku sih pilih yang gampang aja, yang cepat aja, yang 10 menit 20 menit aja, yang efisien guys. Karena juga walaupun kalian udah masuk ke sini tuh langsung suasananya beda gitu. Jadi tapi kalau kalian pecinta sport, kalian mau lebih exercise ya, mau burn kalori, itu juga bisa sih dengan cara yang indah ya, dengan cara yang menyenangkan gitu kan, karena disuguhi pemandangan-pemandangan gitu. Nah kalau kalian lihat tuh kan ada ranting-rantingnya agak hitam ya guys, itu pengaruh dari kemarin itu bushfire sedikit kayaknya. Gitu. Tuh guys, keren banget ya. Ini tuh benar maha besar ciptaan Tuhan gitu. Terus juga bahwa pada dasarnya kebahagiaan itu cuma bisa sesimpel ini gitu. Cuma bisa dengan menikmati alam tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam gitu kan. Kalian bisa menikmati ini dan bisa dinikmati oleh semua orang dan bahagia gitu. Bagus untuk kesehatan, bagus untuk pikiran, mental gitu kan. Bagus untuk semuanya gitu, karena udaranya di sini juga sangat bersih ya. Beda dengan di daerah perkotaan gitu. Di perkotaan juga bersih sih, polusinya rendah, tapi di sini tuh lebih kayak sanctuary gitu, lebih damai gitu ya. Tuh. Nah dulu kita bisa tuh guys akses ke batu itu. Cuma nggak tahu kenapa sekarang ditutup gitu. Mungkin ya mereka akan ada research ya, mempelajari mungkin is a little bit risky. Karena kan ini sebenarnya batuan ini sudah lama. Nah ini juga nih guys, aku senang banget baca buku. Tapi aku nggak suka baca buku kalau lagi di rumah gitu. Aku suka baca buku di tempat terbuka gitu, yang menyatu dengan alam. Bisa bayangin dong, baca buku The Famous Five di tempat terbuka seperti ini. Rasanya berpetualang banget kan. Nah setelah baca buku kurang lebih ya 1 jam gitu, terus aku jalan lagi. Nah ini sih kalau nggak tahan dingin mungkin orang nggak betah ya, duduk baca buku dingin-dingin gitu. Kalian bisa lihat tuh anginnya kenceng banget. Tapi kalau aku sih karena aku tahan dingin ya, jadi nggak masalah gitu kan. Terus ini kita mau ke Queen Elizabeth Lookout ya. Nanti aku kasih lihat tunjukin. Nah ini tuh kayak amphitheater gitu tapi di alam terbuka gitu. Jadi mereka bisa berkreasi, bikin drama, tapi pemandangannya Blue Mountain gitu sebagai backdrop gitu kan, layarnya keren banget ya. Nah tuh guys. Nah ini dia Queen Elizabeth Lookout. Jadi guys, dulu tuh Queen Elizabeth pernah kesini. Terus dia paling sering lihat di sini. Ini namanya Queen Elizabeth Lookout. 12 Februari 1994. It's amazing, isn't it? Ini bisa banget buat healing guys, buat self contemplation, buat merenung gitu, mikirin masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan deh. Nah aku mau mampir dulu nih guys ke bar New South Wales. Nah ini juga kalau kalian lihat tuh fisik dari ruangannya kan sangat European style ya. Nah itu tuh ada inside and outdoor. Nah ini bagian outdoornya, aku kasih lihat dulu ya. Nanti baru kita ke inside, kita beli kopi gitu kan, buat duduk-duduk cantik gitu sambil menikmati panorama yang indah. Nah jadi kalau malam atau kalau ini acaranya bisa live gitu guys. Orang-orang pada datang di sini, pada mereka having party, dinner ya. Kan namanya juga New South Wales Bar ya. Jadi bisa juga untuk acara barbekyuan gitu kalau kalian mau.
Atau mungkin acara wedding outdoor party juga bisa guys. Jadi ini kayak bisa di book out gitu. Terus ini bisa buat ya acara lah, gathering. Ya, sekarang kita masuk. Dan ini suasananya yang di dalam. Ya, sangat rustic furniture gitu. Terus ya bisa juga kalian pesan kopi, wine. Nah ini mulled wine ini terkenal. Mulled wine itu wine winter gitulah. Mereka kayak ada rempah-rempahnya sedikit gitu. Jadi wine tapi dengan cita rasa yang agak beda. Nah oke, kita dapat kopi kita pergi keluar. Ya, kita enjoy lagi, kita lanjutin lagi baca. Ya, 1 jam lagi sebelum nanti kita pergi ke tempat yang lain gitu guys. Jadi enak juga sih kalau solo traveling ya. Kadang-kadang we just need to care about what we want and we just simply do it gitu. Kita nggak perlu peduli orang lain, nggak perlu mikirin orang lain maunya gimana. Jadi kita just single solo traveling aja gitu. Kita baca dulu guys ya. Nah, baca buku ini juga salah satu me time-nya aku guys. Gitu. Ya, cara orang menikmati bahagia itu berbeda-beda ya. Dan seiring dengan berjalannya umur juga kebahagiaan kita beda-beda. Gitu kan. Nah, habis baca buku kan kadang capek ya matanya. Kita cuci mata dulu yang lain. Nah, ini toko-toko gitu unik gitu guys. Nah, lilin-lilin lucu seperti ini gitu. Terus juga ada payung-payung lucu gitu ya dengan berbagai macam floral atau faunanya Australia. $50 dan terus ini kayak apa ya? Mengingatkan aku kayak batik gitu loh guys, ya. Kayak yang di Grand Indonesia alun-alun kan ada ya boneka-boneka tapi kainnya batik. Nah, ini juga sama tapi dia dengan pattern aborigin ya, kain aborigin. Gitu. Terus kaos kaki lucu gitu kan. Gak tau kenapa sih dari dulu sampai sekarang kalau cewek mungkin ya demennya liatnya yang lucu-lucu kayak gini gitu. Seneng aja liatnya gitu kan. Nah ini kayak papan talenan tapi dari quality kayu yang sangat bagus ya. Kadang-kadang juga gak dipakai talenan sih, buat platter aja buat menghidangkan ini. Nah ini guys kayak tempat makan gitu Jepang tapi $90, mahal banget. Nah, sekarang kita ke Scenic World. Nah, kalau kalian ke Blue Mountain harus coba sih ke sini. Dulu sih aku pernah datang, jadi sekarang aku cuma highlight dia punya toko aja ya di dalam karena aku nggak beli tiket masuk ke dalam. Nah, Scenic World itu bagus, ada kayak apa sih namanya? Skywalk ya, terus ada juga tram yang turun ke bawah. Terus juga tuh railway gitu ke bawah. Terus ada sky cable juga kayak itu. Terus juga kalian bisa jalan-jalan gitu di bawahnya gitu juga ada kayak pemandangan rainforest lah gitu. Kalian cek aja deh Google di website Scenic Blue Mountain ya. Kalau ini kali sih aku cuma highlight toko aja di depan ya. Karena aku mau beli dia punya madunya enak guys gitu. Sama ini nih olive oilnya. Gitu. Nah ya kalau ini sih buat oleh-oleh aja ya kalau kalian datang. Ya seperti inilah jalan-jalan ke Blue Mountain gitu. Menyenangkan. Nah ini nih yang tadi aku bilang madu-madunya nih bagus juga nih. Tuh. Local eucalyptus honey varieties. So thank you for watching and don't forget to come to Blue Mountain, Australia.